Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Agribisnis B atas nama Harfani Ramadhani dengan NIM A011907. Di sini saya mengangkat permasalahan regenerasi petani yang sebenarnya umum terjadi di Indonesia dan yang akan saya bahas adalah yang terjadi di desa saya sendiri, yaitu Kenje, Kecamatan Campalagian. Desa Kenje merupakan daerah pesisir yang berada di atas permukaan laut yang terletak kurang lebih 32 km dari ibu kota kabupaten. Desa Kenje mempunyai luas wilayah 256 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kampung Baru, Ujung Baru, Lapeo Kenje, dan Dusun Galung yang dihuni sekitar 3.415 jiwa, yang sebagian besar penduduk Desa Kenje adalah petani, nelayan. Sedangkan untuk bidang peternakan, sebagian besar masyarakat menjadikan ternak kambing dan ayam sebagai tambahan pekerjaan. Dari yang saya lihat, umumnya petani yang ada di desa merupakan petani yang usianya sudah lanjut. Rata-rata usianya di atas 45 tahun. Menyadari semakin berkurangnya minat pemuda ke pertanian, sebagai mahasiswa pertanian tentunya memiliki peran bagaimana meningkatkan minat anak muda agar mau terjun ke bidang pertanian. Regenerasi petani merupakan proses pewarisan atau penerusan usaha tani ke kaum muda yang sudah terjun di sektor pertanian ataupun seorang yang baru mengenal sektor pertanian. Kondisi pertanian Indonesia saat ini yang seperti yang dapat dilihat sekarang didominasi oleh petani tua. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penyebabnya, yang pertama, masih lemahnya pendidikan pertanian. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian pula halnya di sektor pertanian. Jika sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pertanian berpendidikan rendah, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang ada. Saat ini generasi muda lebih banyak yang memilih bidang non-pertanian. Mereka percaya bahwa masa depan yang cerah ada di bidang non-pertanian, seperti pengacara, akuntan, guru, dan sebagainya. Generasi muda harus diberikan pendidikan yang tepat agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian, dan dalam hal ini pemerintah perlu melakukan upaya agar anak muda tertarik mendalami ilmu pertanian, misalnya memberi beasiswa, memberi kemudahan riset atau magang di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah dorongan keluarga petani yang tidak ingin generasi penerusnya menjadi petani. Contoh kecilnya, di tempat saya, di mana orang tua yang seorang petani cenderung mendorong anaknya untuk tidak terjun ke bidang pertanian, untuk tidak berprofesi sebagai seorang petani atau pengusaha di bidang pertanian. Keluarga, sekolah, dan aktivitas non-pertanian telah membentuk pemuda pedesaan menjadi sumber daya manusia yang bersifat modern. Pemuda modern ini mendorong bermigrasi dari desa ke kota dan meninggalkan pertanian yang hanya berskala kecil. Faktor yang ketiga adalah semakin sulitnya lahan subur akibat konversi lahan yang tidak terkendali. Hal ini menjadikan kurangnya hasil pertanian dan mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan pertanian. Faktor yang keempat yaitu belum terbentuknya komunitas entrepreneur muda pertanian. Pengusaha pertanian ini perlu didukung dengan membentuk suatu komunitas para pengusaha muda di bidang pertanian. Dalam membentuk komunitas, pengusaha muda di bidang pertanian akan lebih mudah dalam berbagai hal, seperti pembinaan, memperkenalkan teknologi baru, reorientasi pasar, mengikuti pelatihan atau pameran, dan sebagainya. Faktor yang kelima yaitu pengaruh globalisasi dan teknologi yang berpengaruh pada minat anak muda. Dan yang terakhir yaitu citra sektor pertanian yang kurang bergensi, yang kurang memberikan imbalan yang memadai. Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Dari masalah-masalah tersebut, sebagai generasi milenial, sebagai mahasiswa pertanian, diharapkan dapat memberikan solusi-solusi permasalahan serta menerapkannya. Milenial sebutan untuk generasi muda di zaman sekarang yang identik dengan manusia modern,
manusia kekinian yang menyukai apa saja yang berbau teknologi canggih. Generasi milenial hadir di tiap bidang kehidupan manusia, tak terkecuali di bidang pertanian. Ada beberapa solusi yang bisa diberikan dan akan diterapkan. Yang pertama, mengubah persepsi anak muda terhadap sektor pertanian yang dimana mereka berpikir bahwa bertani itu kotor, bertani itu butuh kerja keras, jadul, susah, tidak keren, kurang menguntungkan, butuh waktu lama dan dekat dengan kemiskinan. Perlu memberikan pemahaman kepada anak muda yang ada di desa khususnya yang akan masuk ke dunia perkuliahan agar minat mempelajari lebih dalam tentang pertanian itu lebih tinggi. Misalnya dengan memberikan sosialisasi baik online maupun secara langsung, mengadakan diskusi ringan dengan memberikan informasi budidaya tanaman yang menyenangkan, anak-anak muda yang sukses di bidang pertanian, usaha-usaha di bidang pertanian, dan masih banyak lagi. Selain itu, memperkenalkan inovasi di bidang pertanian seperti budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik. Mencoba untuk membuat produk seperti mengolah jantung pisang yang biasanya tidak dimanfaatkan menjadi pentolan yang dikemas menarik. Dengan melibatkan anak muda di desa yang ditujukan untuk mendorong regenerasi petani, yakni dengan cara menumbuhkan wirausahawan muda di bidang tani, sehingga diharapkan agar petani milenial juga dapat menekan angka kemiskinan dan urbanisasi. Paling tidak, sekali dalam hidup kita akan membutuhkan seorang dokter, seorang pengacara, seorang polisi, tetapi setiap hari, 3 kali sehari kita membutuhkan petani. Kata-kata ini mungkin paling tepat menggambarkan kontribusi petani bagi kehidupan kita. Jangan malu jadi petani, karena tanpa petani, pejabat pun bisa mati kelaparan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.